Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Dian Fauzila dengan NIM 206190055. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang memori dalam perspektif psikologi pendidikan. Manusia memiliki memori atau ingatan yang kemampuannya dan kapasitasnya sangat besar. Akan tetapi tidak semua manusia memanfaatkan kapasitas tersebut seoptimal mungkin. Banyak orang yang memanfaatkan memori ini sekedarnya saja, sehingga banyak ruang-ruang kosong yang ada di memori tersebut yang tidak terisi dan tidak diperlukan dengan baik. Memori memiliki fungsi penting bagi manusia. Jika tidak melakukan aktivitas berpikir atau menalar, maka sebagian kita menggunakan fakta dari memori. Kita menggunakan konsep waktu dengan menghubung-hubungkan masa sekarang dengan masa lalu, serta membuat perencanaan untuk masa depan. Hal tersebut memungkinkan dengan adanya fasilitas fungsi memori kita yang disesuaikan dengan berbagai situasi. Nah, apa sih memori itu? Memori adalah sebuah sistem yang struktur di mana manusia memiliki kemampuan merekam segala informasi yang diterima dan menggunakannya dalam perilaku. Proses perekaman pada memori dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Schlesinger dan Grovers, mereka mengatakan bahwa memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Telaah tentang memori banyak diberi bagian mengadaptasi diri dengan kajian informatika, terutama menerangkan proses pengelolaan informasi. Nah, memori itu juga melewati 3 proses, yaitu yang pertama perekaman, yang kedua penyimpanan, yang ketiga yaitu pemanggilan. Perekaman sendiri atau recording adalah penyatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Selanjutnya proses yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini menentukan berapa lama informasi itu bersama kita, dalam bentuk apa informasi itu, dan di mana informasi itu. Penyimpanan itu bisa aktif dan juga bisa pasif. Kita menyimpan secara aktif bila mana menambah informasi tambahan. Kita mengisi informasi yang tidak lengkap dengan kesimpulan kita sendiri. Sedangkan penyimpanan pasif itu terjadi tidak adanya tambahan informasi. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu pemanggilan atau retrieval. Dalam bahasa sehari-hari artinya mengingat kembali, yaitu menggunakan informasi yang disimpan. Dalam perspektif tersebut di atas, itu memori itu terkesan bersifat mekanis. Padahal mekanisme kerja memori sangatlah dinamis atas dasar neural network, di mana satu titik kita trigger atau jika satu sensor diri kita memperhatikan satu realitas, maka bagian-bagian lain yang terkoneksi, seperti pikiran dan mental, merespon dengan cepat, bahkan imajinasi kita dapat melayang kepada keadaan yang belum terjadi. Hal inilah yang memicu kepada kreativitas berpikir yang akan mengubah pandangan kita tentang realitas yang sebelumnya. Retrieval itu berlangsung melalui 4 tahap, yaitu pengingatan atau recall, yaitu proses aktif yang menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim tanpa petunjuk yang jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu pengenalan, yang ketiga yaitu belajar lagi, dan yang terakhir yaitu integrasi, adalah merekonstruksi masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Nah, menurut perspektif psikologi, terutama psikologi kognitif, bahwa memori atau ingatan ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Jadi ada 3 unsur dalam pembuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksi. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia ini, berarti ada sesuatu indikasi bahwa untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang dialami. Nah, begitu teman-teman pengertian dari memori ini. Nah, pasti di antara kalian teman-teman ada yang bertanya-tanya, bahkan berpikir, gimana ya kok manusia itu bisa lupa? Apa yang menyebabkan manusia itu bisa lupa? Nah, ini teman-teman, ada beberapa penyebab yang menyebabkan manusia itu bisa lupa. Nah, ada saatnya memori itu tidak berfungsi. Dalam psikologi, lupa lebih ditekankan pada memori
karena informasi yang kita peroleh tidak dapat kita ingat kembali atau melupakan sesuatu. Terkadang, lupa merupakan mekanisme kejiwaan untuk menghadapi kehidupan yang berlangsung hari demi hari. Tetapi jika kita telusuri, ada beberapa penyebab memori itu bisa lupa. Yaitu yang pertama, merosot karena tidak terpakai. Ada beberapa asumsi yang sudah lama mengatakan bahwa belajar meninggalkan jejaknya dalam otak berupa perubahan fisik yang sebelumnya tidak ada di sana. Dengan berlangsungnya waktu, proses yang berlangsung dalam otak mengakibatkan jejak-jejaknya makin terkikis, yang mengakibatkan mundurnya daya ingat atau berkurangnya daya ingat. Yang kedua, yaitu gangguan. Karena mempelajari hal-hal baru, ingatan lama agak terganggu. Seseorang dosen komunikasi yang banyak mengenal istilah-istilah dalam terminologi ilmu komunikasi, waktu menghafal nama mahasiswa yang baru merasa bahwa istilah komunikasi yang dikenalkannya makin banyak yang mulai dilupakannya. Oleh sebab itu, ia tidak mengusahakan menghafalkan nama-nama mahasiswanya yang baru lagi. Sebaliknya pula, ada orang terganggu mempelajari sesuatu hal yang baru karena bahan yang lama yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu represi. Pengalaman masa lalu yang sengaja ditekan dengan kuat supaya tidak timbul ingatan. Misalnya, rasa bersalah pada sesuatu peristiwa pembunuhan karakter yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Walaupun ia bebas, namun dirinya tidak dapat mengingkari perbuatannya dan perasaan bersalahnya yang ditekan dengan kuat. Pada akhirnya, perasaan bersalah tersebut begitu menekan jiwanya hingga ia meminta maaf kepada orang yang pernah ia lukai perasaannya. Contoh lain, seseorang yang lupa namanya sendiri karena suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya waktu kecil. Ia tidak tahu siapa dia, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, bahkan riwayat hidupnya itu seperti apa. Itu semua ia sudah lupa, walaupun ia masih mempunyai ingatan lain untuk dapat menjalankan kegiatan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu penyaringan. Untuk memberikan gambaran tentang proses ingat yang telah disusun satu teori oleh D.E. Branch yang dikenal dengan teori saringan. Satu peristiwa seperti pencurian di layar kaca menyampaikan kesan-kesan kepada penonton melalui mata dan kadang-kadang juga telinga. Semua kesan itu masuk ke dalam satu tempat penyimpanan jangka pendek. Di sini banyak kesan-kesan itu hilang. Tidak banyak lagi yang tinggal tanpa diproses terlebih dahulu. Pengelolaan itu tidak sembarangan saja, tetapi diarahkan oleh sebuah saringan yang mengistimewakan sebagian lain kesan-kesan itu daripada sisanya. Saringan itu menjaga supaya kesanggupan mengingat tidak memberikan beban yang berat. Yang terpilih dari kesan-kesan itu hanyalah sebagian yang relevan saja untuk diolah. Kesan-kesan yang telah disaring itu kemudian baru masuk ke dalam tempat simpanan jangka panjang. Nah, di dalam Islam, Al-Quran juga menyinggung beberapa kali tentang lupa. Muhammad Utsman Najati merumuskan 3 makna lupa, yaitu diantaranya lupa yang terjadi dapat mengenai berbagai peristiwa, nama, dan informasi yang diperoleh seseorang sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'la ayat ke-6, yang artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Selanjutnya yang kedua, yaitu lupa yang mengandung makna lalai. Sebagai contoh, seseorang yang lalai meninggalkan barang berharganya di suatu tempat. Lalu ia baru ingat setelah beberapa lama kemudian. Kalau benda tersebut ketinggalan di suatu tempat disebabkan oleh keasikannya berbicara dengan temannya, seperti kisah tentang murid Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 63, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran dan tidak mengadakan kebingungan di dalamnya. Yang ketiga yaitu lupa pengertian hilangnya perhatian terhadap sesuatu hal. Seperti tersirat dalam Quran surat At-Taubah ayat 67 yang artinya, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan,
sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah merupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.